Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pernahkah Anda duduk sendirian di rumah dalam keheningan malam yang temaram, tiba-tiba mendengar suara kecil yang menyelinap dari dinding? Itu suara cicak. Bagi sebagian kita, cicak mungkin tidak lebih dari makhluk kecil yang sering muncul di sudut rumah. Tapi tahukah Anda bahwa kehadiran cicak ternyata memiliki makna mendalam menurut pandangan Islam? Pada kali ini, kita akan menggali lebih dalam 10 makna mengejutkan yang jarang diketahui orang tentang rumah yang didatangi banyak cicak. Apa yang mungkin tersembunyi di balik suara kecil mereka? Apakah ini pertanda atau sekedar gangguan saja? Mari kita pahami bersama. Namun sebelum itu, sempatkanlah walau hanya menulis sholawat atas Rasulullah di kolom komentar sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pertama, mengingatkan untuk selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan. Cicak yang sering muncul di rumah bisa menjadi pengingat bagi kita untuk selalu zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi apapun dan dalam setiap situasi. Dalam sebuah riwayat Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau dilemparkan ke dalam api, cicak adalah makhluk yang justru meniupkan api untuk memperbesar kobaran api tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa makhluk kecil seperti cicak pun punya kehendak dalam takdir yang Allah atur. Dari kisah ini, kita diingatkan untuk tidak mengabaikan kehadiran cicak. Allah ciptakan mereka sebagai bagian dari alam, dan kehadiran mereka bisa mengingatkan kita untuk lebih sering berzikir kepada Allah. Mari kita renungkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 152, "Ingatlah aku, maka aku pun akan mengingatmu." Yang kedua, pengingat untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Cicak yang bertebaran di rumah adalah pengingat untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Sebagian besar cicak tertarik pada rumah yang kurang bersih atau terdapat sisa makanan yang terbuka. Islam mengajarkan kita bahwa kebersihan adalah bagian dari iman. Dalam surah Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri." Maka, mari kita jadikan keberadaan cicak sebagai pengingat untuk lebih teliti menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Rumah yang bersih akan membawa ketenangan, sementara rumah yang kotor akan mengundang makhluk yang kurang diinginkan, baik secara fisik maupun secara spiritual. Yang ketiga, menjauhkan dari bisikan setan yang sering mengganggu. Dalam Islam, cicak diibaratkan sebagai makhluk yang membawa gangguan, dan ada yang menyebutnya teman setan karena kebiasaannya yang membuat suara gaduh di rumah. Hal ini mengingatkan kita untuk berhati-hati terhadap bisikan setan yang juga suka mengganggu ketentraman jiwa dan kehidupan kita sehari-hari. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 97-98, "Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung kepadamu ya Tuhanku dari kedatangan mereka kepadaku." Mari kita jadikan momen saat mendengar suara cicak sebagai pengingat untuk memperbanyak membaca ta'awuz dan doa-doa perlindungan lainnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisikan setan bisa muncul dalam berbagai bentuk, dan cicak ini mengingatkan kita untuk selalu waspada. Yang keempat, pentingnya menjaga rumah dari hal-hal yang tidak baik. Cicak yang masuk rumah bisa juga menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang terbuka atau tidak dijaga dengan baik. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menutup pintu dan jendela di waktu maghrib, agar rumah kita terlindungi dari gangguan, baik itu binatang kecil maupun hal-hal yang tidak baik secara spiritual. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Jika malam telah datang atau petang telah datang, maka tahanlah anak-anak kalian di rumah, karena sesungguhnya
setan bertebaran pada waktu itu. Maka, mari kita biasakan menjaga rumah dari hal-hal yang terbuka dan tidak terjaga di malam hari. Menutup jendela atau pintu bukan hanya mencegah gangguan fisik, tapi juga menghindarkan kita dari hal-hal negatif yang bisa mempengaruhi ketenangan rumah kita. Yang kelima, mengingatkan untuk lebih banyak amal ibadah di rumah. Cicak yang sering berada di rumah juga bisa menjadi tanda agar kita memperbanyak amal ibadah di rumah. Rumah yang dipenuhi dengan zikir, doa, dan bacaan Al-Quran akan menjadi tempat yang tentram dan dijauhi oleh makhluk-makhluk yang tidak bermanfaat. Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, "Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, bacalah Al-Quran di dalamnya." Mari kita jadikan rumah sebagai tempat ibadah, tempat di mana nama Allah disebutkan, sehingga cicak pun akan merasa enggan berlama-lama di sana. Yang keenam, pengingat untuk menghilangkan gangguan yang tidak diperlukan. Dalam Islam, cicak termasuk hewan yang diperintahkan untuk dibunuh karena dianggap mengganggu. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang membunuh cicak dalam sekali pukul, maka baginya pahala." Hadis riwayat Muslim. Ini mengajarkan kita bahwa menghilangkan gangguan yang tidak diperlukan adalah perbuatan baik. Kita diajarkan untuk tidak ragu mengambil tindakan tegas dalam menghilangkan segala sesuatu yang mengganggu ketentraman hidup kita. Tentu saja, kita perlu melakukannya dengan niat yang ikhlas dan tidak berlebihan. Yang ketujuh, pengingat akan pentingnya mengatur lingkungan rumah. Cicak mengajarkan kita untuk lebih perhatian dalam mengatur lingkungan rumah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan." Rumah yang rapi dan bersih tidak hanya nyaman dihuni, tapi juga membuat kita terhindar dari gangguan cicak. Yang kedelapan, pengingat akan kehadiran makhluk Allah yang lain. Cicak mengingatkan kita bahwa di dunia ini ada banyak makhluk Allah, kecil dan besar. Kita diajarkan untuk peduli dan bersikap baik terhadap semua makhluk. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 38, "Tidak ada seekor binatang melata pun di bumi dan tidak pula burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan mereka umat-umat juga seperti kamu." Mari kita hargai keberadaan makhluk Allah yang ada di sekitar kita, karena semuanya ada dalam pengawasan dan perintah Allah. Yang kesembilan, mengingatkan untuk selalu berusaha dan berdoa. Cicak mengingatkan kita untuk tidak pernah berhenti berusaha dan berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-11, "Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." Keberadaan cicak mengajarkan kita untuk terus berikhtiar menjaga lingkungan rumah agar lebih nyaman dan aman. Yang ke-10, mengajak kita menjaga kedamaian dalam rumah. Rumah yang dipenuhi zikir dan kebaikan akan disukai oleh para malaikat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat akan datang ke rumah yang aman dan damai. Mari kita jadikan rumah sebagai tempat yang penuh ketenangan dan kebaikan, sehingga cicak pun merasa tidak betah berada di dalam rumah kita. Sahabat yang beriman, cicak yang sering hadir di rumah ternyata memiliki banyak makna dalam pandangan Islam, dari mengingatkan untuk menjaga kebersihan, untuk beribadah, hingga menghindari bisikan-bisikan setan. Mari kita ambil hikmahnya dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga rumah kita selalu dalam lindungan Allah, penuh dengan kedamaian serta keberkahan, dan menjadi tempat yang disukai oleh para malaikat. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.